yang perlu kita tahu adalah WFH. WFH untuk pegawai pemerintah itu diberlakukan di hari Jumat. Ya. Lalu ada himbauan WFH untuk sektor swasta, BUMN dan badan usaha gitu ya. Yang intinya itu bentuknya himbauan. Ada pengecualian untuk sektor publik, untuk sektor kesehatan, pendidikan itu tidak diberlakukan WFH. Yang tentunya juga dilihat mana misal contoh seperti pabrik dia kan running bahkan sampai 24 jam. Ada yang 24 jam ya tentu tidak mungkin WFH. Tapi ada beberapa pekerjaan yang jenisnya itu sebenarnya bisa WFH. Kita banyak kok contoh ada juga saat ini kita remote job yang sebenarnya kerjanya itu dari Eropa namun di Indonesia kita bisa bekerja itu juga ada. Jadi kalau saya lihat ya itu dilakukan itu memungkinkan termasuk yang dilakukan adalah pembatasan kendaraan dinas maksimal 50% dan didorong menggunakan transportasi umum termasuk hemat perjalanan dinas 50% dilakukan untuk perjalanan dinas di dalam negeri, penghematan 70% untuk perjalanan dinas luar negeri. Nah, ini harapannya terkait dengan WFH ini kan ada operasional yang tentunya dihemat gitu ya. Sekitar angkanya tuh kalau apa yang disampaikan tuh sekitar 6,2 triliun yang bisa dilakukan penghematan estimasinya. Itu hitungannya per termasuk, hari? Apa? Per hari? Untuk dalam jangka 1 tahun kalau misalkan ini dilakukan berkelanjutan gitu ya. Okay. Termasuk juga pemerintah juga saat ini kan melakukan refocusing ya, menyisir kembali. Mana tadi termasuk yang tadi saya bilang, penghematan 50% untuk perjalanan dinas dalam negeri, 70% untuk perjalanan dinas dalam luar negeri. Itu termasuk juga makan bergizi gratis, yang fresh food, itu yang biasanya disediakan 6 hari, saat ini pun juga 5 hari, Bu. Jadi itu pun juga tentunya berpengaruh terhadap besaran yang akan kita bisa lakukan gitu ya, realokasi yang bisa kita lakukan untuk menambah ke besaran subsidi ataupun program-program bantahan sosial lainnya yang tentunya tadi yang saya sampaikan ketidakpastiannya tinggi sekali. Yeah. Kita kalau di ekonomi Bu kita memahami ya antara bedanya ketidakpastian sama resiko. Resiko tuh bisa kita hitung gitu ya, kita bisa perkirakan lah. Ketidakpastian itu tidak bisa kita price in terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi itu sangat tidak ketebak sekali makanya ketidakpastian. Nah,